ancaman-ancaman riba, ancaman-ancaman tadi itu perbuatan riba itu sangat keras, ya, sangat keras. Jamaah sekalian subhanahu wa ta'ala, akan tetapi para alim ulama ya seandainya ya ketika melakukan perbuatan itu ya, para alim ulama hanya menjelaskan yaitu apa? Perbuatan itu hasilnya tidak akan barokah. Jamaah sekalian subhanahu wa ta'ala, ini hikmah daripada mauidhah hasanah daripada para alim ulama. Jamaah sekalian dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebenarnya ancaman-ancaman perbuatan-perbuatan tadi itu tegas dan keras. Al-Quran sendiri Allah ta'ala akan menghancurkan ya wa yamhaqur riba wa yurbis shadaqah. Ini firman Allah. Wa yamhaqur riba, Allah ta'ala akan menghancurkan riba. Wa yurbis shadaqah, Allah ta'ala akan melipat gandakan sistem yaitu apa? Infak dan sedekah. Walaupun toh yang melegalkan itu sebuah institusi, akan tetapi ini kalau melanggar hukum Allah tetap. Jamaah sekalian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ada 3 ayat yang menjelaskan. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul dzalimun. 1. Yang kedua humul fasikun. Yang lebih keras lagi humul kafirun. Barang siapa yang menghukumi tidak dengan apa-apa yang Allah Ta'ala turunkan, ayat yang pertama faulaika humul dzalimun, mereka digolongkan orang-orang yang zalim, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Yang kedua humul fasikun, digolongkan orang maksiat. Orang fasik ini adalah orang yang beriman tapi mau bermaksiat. Yang ketiga humul kafirun, dikhawatirkan dia termasuk orang yang kufur secara hukum. Jamaah sekalian dilakukan subhanahu wa ta'ala ya, mari kita selalu berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah berikan kekuatan untuk menjauhi daripada perbuatan-perbuatan tadi, karena di dalam Quran dan hadis itu adalah jelas bahwasanya yaitu ancaman-ancaman bagi orang-orang yang mengerjakan dan melaksanakan perbuatan-perbuatan tadi. Jadi sekali lagi jamaah sekalian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan hadis jelas bahwasanya larangan-larangan itu walaupun toh sistem tadi itu dilegalkan mungkin oleh sebuah lembaga pemerintahan, wallahu a'lam. Bagaimana kita sebagai hamba Allah yang beriman tetap kita berusaha untuk menjauhi semaksimal mungkin, cari solusi jalan yang lain gitu. Silakan Pak. Iya, mau nanggapin tadi pertanyaan Pak Darmono ya, yang pertama ya. Yang untuk pegadaian syariah dengan konvensional gitu. Kalau yang konvensional itu mungkin ini Pak, nggak apa-apa Pak ya, cuma kreditur dan debitur aja, nggak ada pengawas. Sedangkan kalau misalnya yang syariah, kita ada dewan pengawas syariah, ada kreditur, debitur dan dewan pengawas syariah. Jadi jangan takut untuk dosanya tidak full gitu, seperti itu. Terus kalau untuk pegadaian, tolong doain aja lah biar pegadaiannya ada. Sekarang kan baru bank-bank syariah dengan asuransi syariah. Nah, pegadaian mudah-mudahan sebentar lagi ada. Ya, gitu. Jadi intinya sih kalau bisa yang syariah. Gitu. Kalau kepepet, the power of kepepet itu nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, pertanyaan sedikit aja Pak Ustadz. Ini kan memasuki bulan Muharram Pak Ustadz. Ada nggak amalan-amalan khusus yang dikerjakan terutama oleh Rasulullah dan para sahabat di bulan Muharram ini Pak Ustadz? Itu saja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, menarik ini. Hari ini tepat yaitu apa? Tanggal 1 bulan Muharram. Tahun baru penanggalan kalender Islam. Sejarah mencatat zaman Nabi, zaman Abu Bakar itu Islam mengikuti penanggalan kalendernya yaitu apa? Arab Jahiliyah. Ya, Arab Jahiliyah. Islam belum yaitu apa? Mempunyai penetapan penanggalan kalender. Makanya pada zaman Umar kumpulkan sahabat ya untuk yaitu apa? Berembuk menentukan penanggalan kalender Islam. Karena orang-orang itu punya. Orang Cina punya, mungkin Bapak tahu kalender orang Cina itu merem apa melek apa merem. Jadi sekalian subhanahu wa ta'ala, nah sementara Islam belum punya penetapan penanggalan kalender. Makanya ya Umar ya kumpulkan sahabat Ansar dan Muhajirin berembuk musyawarah.
Ada yang usul penanggalan kalender Islam, lahirnya Rasulullah. Rasulullah mendapat wahyu yang pertama, Rasulullah hijrah. Semua ditanggapi oleh Umar bin Khattab. Seandainya Islam menetapkan penanggalan kalender ini mengikuti lahirnya Rasulullah, akan menyerupai orang Nasrani. Orang Nasrani itu menetapkan penanggalan kalendernya dimulai sejak lahirnya Nabi Isa. Nabi Isa lahir itu dijadikan yaitu apa? Tanggal penanggalan kalender Masehi, tanggal 1 bulan 1 dan tahun 1. Tapi prakteknya tanggal 25 Desember, Pak Haji. Kenapa? Karena orang Romawi kalau riungan itu tanggal 25. Makanya sekalian riungan tanggal 25. Jangan sekalian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, seandainya menetapkan penanggalan kalender Islam ini, yaitu apa? Rasulullah mendapat wahyu yang pertama. Ini akan menyerupai orang Yahudi. Orang Yahudi itu menetapkan penanggalan kalendernya dimulai sejak Nabi Musa dipanggil oleh Allah naik ke Gunung Turisina. Nah, ini dijadikan yaitu apa? Penanggalan kalender orang Yahudi. Nah, Umar ini cenderung dan cocok yaitu apa? Penanggalan kalender Islam dimulai sejak hijrahnya Rasulullah. Rupanya setelah dihitung mundur, karena ini kan kejadiannya setelah ini. Rupanya setelah dihitung mundur, Rasulullah keluar dari rumah menuju rumah Abu Bakar, kemudian bersembunyi di Gua Sur. Ini bertepatan pada tanggal 1 bulan Muharram. Makanya pas Rasulullah hijrah tadi itulah dijadikan momentum, dijadikan yaitu apa? Setar penanggalan kalender Islam, dengan harapan orang Islam, muslimin muslimat setiap tahun memaknai hijrah. Ya, hijrah itu kan secara bahasa pindah suatu tempat kepada tempat lain, itu hijrah. Nah, maksudnya Umar itu bukan tiap tahun pindah. Kata orang dulu, kalau pindah terus, ini seperti kucing beranak. Pindah. Nah, maksudnya bukan tiap tahun pindah rumah. Hendaknya memaknai daripada hikmah hijrah itu. Menyingkir. Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih menjelaskan hijrah itu artinya menyingkir. Jadi bukan pindah rumah, nyingkir daripada perbuatan dosa, perbuatan maksiat menuju perbuatan taat, menyingkir dari pergaulan hura-hura menuju pergaulan masjid. Ini namanya hijrah. Jamaah sekalian subhanahu wa ta'ala, yang menjadi pertanyaan, amalan di bulan Muharram, amalan di bulan Asyura. Jamaah sekalian subhanahu wa ta'ala, ya, bulan Muharram artinya adalah mulia. Bulan Muharram juga bisa disebut bulan Asyura. Maaf, orang Jawa nggak mau ngucapin Asyura. Kenapa? Asu. Nah, contoh ada namanya Pak Sukirman, haji. Jadi Haji Sukirman. Kalau orang dulu kan haji itu kan ketemu Syekh Malik Al-Maliki, Syekh Asmuni, Syekh Abdurrahman dan lain sebagainya. Pulang dikasih nama lagi, tambah lagi namanya Ahmad Sukirman. Jadi menjadi siapa? Haji Ahmad Sukirman. Lah kalau disingkat jadi apa Pak Haji? Haji Asu. Nah, orang Jawa nggak mau ngucapin Asu Kirman. Kenapa? Asu itu segawon. Iya, pakanannya Amon. Segawon. Nah, terus sekalian subhanahu wa ta'ala, yang benar adalah Asyura. Asyura itu artinya 10. Kenapa? Pada tanggal 10 di bulan Muharram itu banyak terjadi pada diri Nabi dan Rasul. Allah Ta'ala terima tobatnya Nabi Adam, selamatkan Nabi Nuh daripada banjir bandang tsunami. Nabi Ibrahim diselamatkan daripada tadi itu kobaran api, ya. Ini pada tanggal 10 bulan Muharram. Iya, Nabi Musa selamat. Ya, dikejar-kejaran Fir'aun, Nabi Yunus dan lain sebagainya, Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara. Ini semua pada tanggal 10 bulan Muharram sejarah mencatat. Jangan sekalian akan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada sebagian orang bulan Syuro Muharram ini ada bulan keramat, bulan wingit, bulan angker. Oh tidak, semua bulan miliknya Allah, semua hari tahun miliknya Allah, semuanya baik, tidak ada yang naas. Tidak ada yang pamali orailok, semuanya baik. Nah, yang menjadi pertanyaan, amalan-amalan apa di bulan Muharram? 1, puasa.
Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasul, amalan yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya pada bulan Asyura itu apa?" Rasulullah menjawab seperti ini, "Seandainya tahun depan saya masih diberi kesempatan, maka saya akan puasa tanggal 9 dan 10." Mengacu riwayat ini berarti apa? Disunahkan untuk puasa pada hari Muharram, pada bulan Asyura. Satu. Yang kedua, pada bulan Muharram atau bulan Asyura, yang kedua, Rasulullah SAW mengumpulkan anak yatim. Ya. Jadi anak yatim itu dikumpulkan oleh Rasulullah. Bang, bapak-bapaknya santi medan pertempuran itu dikumpulkan oleh Allah, santuni, dilus-lus kepalanya. Makanya sebagian ulama menjelaskan bahwasanya tanggal 10 bulan Muharram ini hari rayanya anak yatim. Lah perlu diketahui anak yatim itu siapa? Anak yatim itu anak yang tidak mempunyai bapak dan ibu, sudah meninggal. Dan sebelum balik, bukannya orang nggak punya bapak, nggak punya ibu ngaku yatim. Lah kalau gitu Pak Dar juga yatim juga. Nah, nanti habis nanti amplopnya dari masjid itu, dari Pak Haji itu. Nah, jadi sebelum balik, kalau laki-laki di bawah 15 tahun, kalau perempuan di bawah 9 tahun. Jangan sekalian itu namanya ya yatim. Siapa yang menyantuni anak yatim sambil ngelus-ngelus kepalanya sebanyak rambut anak yatim, itulah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Jadi ada dua, satu puasa dan yang kedua menyantuni anak ya yatim. Lah pada malam tanggal 1 Syura ya diawali dengan puasa ngebleng, nyari bunga, nyari air. Nanti jam 12 buka lemari, di lemarinya ada peti, dalam petinya ada apa Pak Haji? Keris. Dubi berarti ibu. Yang bilang keris berarti punya itu, dari Jawa itu. Iya, terus kalian subhanahu wa ta'ala dimandikan, dibersihkan. Loh, kalau mau membersihkan pisau kapan saja boleh, kenapa harus nunggu itu? Jangan sekalian lakukan subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada orang nanti malam hati-hati jangan keluar rumah, nanti ada sinar terbang. Lah wong Abdul Qadir apa namanya itu nyenterin mangga lasran. Nah jangan sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi itu adalah amalan-amalan tradisi orang dulu ya, secara fikih, secara agama. Amalan Nabi, amalan Rasul di bulan Muharram adalah puasa sunnah dan lebih meningkatkan ibadah. Di antaranya adalah tadi menyantuni anak ya yatim. Nggih, dulu. Ibu-ibu ada yang tanya? Ibu-ibu. Keris pribadi boleh. Cukup, Bapak. Keris pribadi boleh gitu ya. Boleh. Mandiin gitu ya. Dia mandiin boleh. Bang. Iya. Jangan lupa Pak Benda, 7 rupa. Baik, jangan sekalian subhanahu wa ta'ala, mari kita tutup dengan doa. Kita mohon kepada Allah apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, Allah Ta'ala berikan kekuatan untuk mengamalkan dan menyampaikan, dan semoga ini menjadi ilmu yang barokah, menjadi asbab ridho, menjadi asbab hidayah, khususnya kita, keluarga kita, jamaah kita, muslimin dan muslimah. Amin Allahumma amin. Ya dzal jalali wal ikram, sallim radhiyallahu tabaraka wa sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa salatan tunjina min jamil ahwali wal afat wa taqdina biha min jamil hajat wa tudhiluna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha asyal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na ilman nafi'a wa amalan shalihan wa amalan maqbula wa du'an mustajabah. Allahumma rizqna rizqan halala wasi'a mubarakatan thayyibah fid dunya bil akhirah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antat tawwabur ghafur. Allahumma ighfir lana dhunubana wa
والوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ربنا تقبل دعاءنا وتسمع كلامنا واغفر ذنوبنا واقض حاجاتنا وتب علينا إنك أنت التواب الغفور اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selanjutnya untuk saudara Ya. Oh, itu bukan jaminan, Pak. Pergi ke Pak Erwan. dan untuk saudara satu